Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit memahami tentang pembagian hadis jika dilihat dari jumlah perawi dalam sanadnya atau taqsimul hadis bi'atibari adadi turuqihi, maka terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gharib, yang kedua aziz, dan yang ketiga masyhur. Gharib dinamakan gharib karena berasal dari katanya yaitu asing. Namun diartikan dalam istilah muhaditsin, hadis yang jika kita temukan dalam sanadnya, dalam salah satu tabaqatnya hanya terdapat satu perawi saja. Kemudian aziz yaitu jika sebuah hadis dilihat dari salah satu sanadnya, dalam salah satu tabaqatnya terdapat minimal 2 perawi saja. Sedangkan masyhur jika dilihat dalam salah satu tabaqatnya terdapat minimal 3 rawi saja atau lebih, namun lam yablugh hadd tawatur atau tidak sampai kepada jumlah hadis mutawatir. Banyak sekali pertanyaan yang menuju pada poin berapa jumlah perawi dalam hadis mutawatir. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang yufidul ilma atau hadis yang rawahu adadun katsirun fi kulli tabaqatihi, yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari setiap tabaqatnya, ma yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi, yang tidak mungkin atau mustahil mereka bersepakat semuanya untuk memalsukan dan mendustakan hadis tersebut. Artinya hadis mutawatir adalah hadis yang tidak mungkin terdapat kedustaan di dalamnya. Artinya kenapa? Tidak mungkin mereka bersepakat berdusta karena banyak sekali jumlahnya. Nah, sekarang berapa jumlah dari perawi-perawi ini? Ada yang mengatakan jumlahnya minimal adalah 20 perawi dalam setiap tabaqat. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan sampai lebih dari 80, dan yang lain sebagainya. Setiap perkataan tersebut merupakan ijtihad dari yang mengatakan, atau ijtihad dari ulama yang mengatakan. Namun, hadis mutawatir terletak bukan pada bilangannya, bukan pada berapa bilangan tertentu yang paling rajih, yang paling benar sehingga dapat dinamakan atau dihukumi sebagai hadis mutawatir, melainkan terletak pada sisi qat'ainya, artinya sisi keyakinannya, apakah hadis atau kabar yang sampai kepada kita itu dapat diyakini bahwasanya itu benar, bahwasanya itu mutawatir apa tidak, maka itulah yang dinamakan sebagai mutawatir. Tidak ada bilangan atau jumlah tertentu yang mengikat bahwasanya hadis mutawatir itu minimal harus berapa. Kecuali jika kita mempelajari hadis yang gharib, aziz, atau masyhur ini, ada bilangan-bilangan tertentunya. Artinya hadis gharib terikat pada minimal 1 dalam setiap dalam tabaqatnya. Aziz minimal 2. Masyhur minimal 3 atau lebih, malam yablugh hadda tawatur. Jika kita pahami sebelumnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis gharib yang jika kita temukan minimal 1 dalam tabaqatnya, maka gambarnya atau penjelasannya adalah seperti yang kita lihat dalam papan tulis. Hadis gharib, mari kita lihat dari mana letak gharibnya. Jika hadis diambil dari Nabi Rasulullah SAW oleh para sahabat, maka tabaqat yang pertama adalah tabaqat sahabat. Orang yang mengambil dari Rasulullah SAW tentu para sahabat. Tidak mungkin para tabi'in mengambil dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena para tabi'in tidak berjumpa, tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dan mengambil hadis dari Rasulullah SAW. Maka, jika ada seorang tabi'in yang mengatakan kabar dari Rasulullah SAW, sudah dapat dipastikan bahwa ada perantara yang hilang antara tabi'in dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sudah dipastikan para tabi'in ini mengambil dari sahabat atau dari para tabi'in yang lain. Yang mana nanti akan kita pelajari bahwa jika tabi'in mengatakan
atau menisbatkan sebuah perkataan kepada Rasulullah SAW, berarti ada yang hilang perantara antara mereka. Dinamakan dengan hadis mursal. Kemudian contoh pada gambar di sini, di tabaqah atau tabaqat sahabat ada 3. Kemudian pada tabaqat tabi'in atau orang generasi yang mengambil dari sahabat ada 2. Kemudian pada tabaqat tabi'ut tabi'in, jika pada tabaqat sebelumnya tabi'in ada tabaqat tabi'in ada 2 orang, maka kita lihat di tabaqat tabi'ut tabi'in atau TT, kita singkat sebagai TT, tabi'ut tabi'in, hanya terdapat 1 rawi saja. Kemudian tabaqat setelahnya tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya terdapat 4 orang atau 4 rawi. Maka dapat kita hukumi hadis gharib dapat kita lihat pada contoh yang kita lihat di papan tulis. Ini adalah salah satu contoh hadis yang dihukumi sebagai gharib. Kenapa? Karena di salah satu tabaqatnya terdapat hanya 1 rawi. Jika dalam contoh ini maka kita akan temukan 1 rawi terdapat pada tabaqah mana? Yaitu tabaqah tabi'ut tabi'in, hanya 1 rawi saja. Berarti hadis tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai hadis gharib, bukan aziz atau masyhur. Berarti yang dilihat adalah minimal jumlahnya. Kita temukan 1, bukan dilihat dari paling banyak jumlahnya. Kita temukan 4. Bukan karena ada rawi yang berjumlah 4 maka dinamakan masyhur, atau bukan karena ada dalam satu tabaqatnya 2 rawi maka dinamakan aziz, namun dilihat dari segi paling sedikit atau minimalnya dalam tabaqah yang tabi'ut tabi'in. Ini adalah hanya sebuah contoh. Bisa juga berupa misalkan yang hanya 1 rawinya terdapat pada tabaqat. Contoh lainnya misalkan yang hanya 1 rawinya terdapat pada tabaqat tabi'ut tabi'in, atau bisa jadi pada tabaqat sahabat dan yang lain sebagainya. Minimal dalam salah satu tabaqat ada hanya 1, maka hadis tersebut sudah dapat dikatakan sebagai hadis gharib. Ini adalah hanya contoh saja, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk atau contoh-contoh sanad yang dapat dikatakan sebagai hadis gharib yang insya Allah akan kita pelajari setelahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.